Victorian. I've got a pain in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Corin Querideriani dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan materi mengenai pembaharuan terhadap Marxisme. Latar belakang. Seperti halnya kebangkitan sistem perekonomian liberal ataupun kapitalis, sistem perekonomian sosialis ataupun komunis juga bangkit dari suatu respon terhadap era industrialisasi. Hanya saja, pada waktu pakar-pakar ekonomi berhaluan, liberal membangun suatu ideologi untuk suatu tata perekonomian baru berdasarkan ajaran klasik Adam Smith. Pakar-pakar dari kubu sosialis ataupun komunis mengembangkan berbagai kritikan untuk menjatuhkan sistem perekonomian liberal, pasar bebas, persaingan sempurna tersebut. Karya Marx banyak dikagumi dan dibaca orang. Hanya sayangnya, karena gaya tulisan Marx sangat rumit dan membahas terlalu banyak facet seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, moral, agama, dan falsafah, banyak hasil tulisannya disalah tafsirkan, bahkan oleh pengikut-pengikutnya sendiri. Konon karena tafsiran tentang pemikiran Marx banyak yang dilakukan secara keliru. Di lain pihak, harus diakui bahwa tidak semua tulisan Marx didasarkan atas argumentasi yang kokoh. Untuk kelemahan-kelemahan tersebut, oleh para pengikutnya, ajaran Marx banyak dimodifikasi atau diperbarui. Pada kuarter pertama abad ke-20, pemikiran-pemikiran Marx dan Engels dimodifikasi oleh Lenin. Marx meramal kapitalisme jatuh dan digantikan oleh sosialisme. Muncul pertama kali di negara kapitalis yang paling lemah. Dengan teori di atas, Lenin mempunyai cukup alasan untuk melakukan revolusi di Rusia yang dikenal dengan Revolusi Bolshevik tahun 1917. Sementara itu, kaum revisionis yang dipimpin oleh Bernstein dan Kautsky juga ingin melakukan perubahan sosial. Akan tetapi, bukan melalui revolusi kekerasan seperti yang dilakukan Lenin, melainkan secara damai. Mereka menginginkan agar sosialisme dijadikan sebagai sosialisme pilihan sukarela melalui proses politik demokratik, bukan lewat paksaan. Dengan gaya sosialisme yang lebih lunak, sosialisme di Eropa menjadi berkembang. Sosialisme di Eropa dicapai tanpa harus melalui revolusi seperti yang terjadi di Rusia. Pembaruan terhadap pemikiran-pemikiran Marx terus dilakukan. Pada tahun 30-an, Langa dan Lenin mengembangkan teori sosialisme pasar yang didasarkan pada manajemen industri yang terdesentralisasi dan penggunaan penetapan harga yang ditetapkan secara trial dan error oleh suatu badan perencanaan. Leninisme. Vladimir Ilyich Lenin yang lahir tahun 1870 dan meninggal tahun 1924 adalah bapak revolusi Rusia. Karya tulisannya cukup banyak. Dunia karya tulis Lenin yang sangat penting adalah The Development of Capitalism in Russia tahun 1916 dan Imperialisme The Highest Stage of Capitalism tahun 1933. Sebelum tahun 1917, ia lebih banyak menulis tentang politik revolusi. Selanjutnya, ia pun menulis tentang masalah praktis pemerintah negara sosialis pertama. Lenin tidak sabar menunggu kejatuhan kapitalis seperti yang diramal Marx. Daripada menunggu, ia berprinsip lebih baik mendirikan negara komunis pertama di Rusia. Maksud ini tercapai melalui revolusi Bolshevik tahun 1917. Yang pertama, kapitalisme monopoli dan imperialisme. Sebagai pengagum Marx, Lenin banyak mempelajari karya-karya Marx. Karya-karya tersebut kemudian dimodifikasinya untuk membangun masyarakat sosialis di Rusia. Yang paling diminatinya adalah tentang tahapan terakhir kapitalisme, yang disebutnya sebagai kapitalisme monopoli
atau monopoli kapitalis, dan tentang imperialisme. Tulisannya tentang imperialisme disesuaikan dengan ambisinya untuk pemimpin revolusi di Rusia. Menurut Lenin, kapitalisme pada tahap terakhir dan mengarah ke monopoli. Negara kapitalis monopoli akan didominasi oleh perusahaan raksasa atau karsel dan monopoli. Sebagian besar diantaranya beroperasi atas baris internasional. Bangkitnya monopoli sebagai organisasi ekonomi dominan merupakan peramat bagi tahap akhir kapitalisme. Yang kedua, teori pembangunan yang tak imbang. Teori pembangunan yang tak imbang atau the theory of uneven development adalah batu loncatan analisis Lenin tentang fokus atau tempat kejadian revolusi proletariat. Menurut Lenin, pertumbuhan di setiap negara tidak sama, termasuk di negara kapitalis. Negara-negara kapitalis baru seperti Amerika Serikat akan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Sementara itu, negara-negara kapitalis lama seperti Prancis akan mengalami pertumbuhan yang semakin melemah. Namun, negara-negara yang baru muncul ini sulit memperoleh sumber daya dari negara jajahan yang sudah lama dikuasai oleh kapitalis monopoli negara mapan. Revisionisme. Sebagaimana diketahui, pemikiran-pemikiran sosialis sesudah Marx dan Engels berfokus pada dua tema. Tema pertama ialah tentang kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian sosialis pasar. Tema kedua, kemungkinan perubahan kapitalisme menjadi sosialisme tanpa melalui revolusi kekerasan. Pakar-pakar sosialis yang menganggap kejatuhan kapitalisme tidak harus melalui revolusi kekerasan. Inilah yang diklarifikasikan sebagai revisionis, karena pemikiran-pemikiran mereka berbeda dengan Marxisme. Aliran kiri baru atau the new left, aliran kiri baru mulai bangkit. Pemikiran serta gagasan mereka mendapat sambutan di Amerika Serikat dan Eropa Barat pertengahan tahun 60-an. Gerakan kiri dipengaruhi oleh berbagai aliran sosialis yang sangat berbeda, mulai dari pendiri Marxisme ortodoks yaitu Marx, Engels, dan Lenin, hingga kaum radikal yang sering melakukan kritik terhadap kapitalisme. Secara sederhana, aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme, Leninisme ortodoks dengan pemikiran radikal baru. Secara keseluruhan, aliran kiri baru lebih dari sekedar kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran Marxisme. Akan tetapi, dalam kenyataan berbeda dalam berbagai hal dari pemikiran kaum Marxisme ortodoks. Sekian penjelasan dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.